Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Kasus demam berdarah merebak di Kabupaten Karangasem. Pelabuhan Gilimanuk masih padat pemudik arus balik. Mencoba kelezatan lawar daun buah belimbing. Kasus demam berdarah saat ini merebak di Kabupaten Karangasem. Jumlah kasus terus meningkat. Sejak bulan Januari hingga bulan April, jumlah pasien demam berdarah yang dirawat di RSUD Karangasem berjumlah 108 orang dan kasus terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 36 kasus DBD. Dan selama bulan April ini, RSUD Karangasem merawat 11 anak-anak dan 7 orang dewasa. Sementara di seluruh Kabupaten Karangasem, jumlah kasus DBD dari Januari hingga April 2024 mencapai 226 kasus. Jumlah ini cukup tinggi dan pemerintah perlu mengambil langkah untuk melakukan pencegahan. Untuk kasus demam berdarah yang dirawat di RSUD Karangasem dari bulan Januari sampai April ya kurang lebih 108 pasien, di mana 47 pasien anak dan 61 pasien dewasa. Oke, yang paling banyak kasusnya bulan apa? Kasus yang paling banyak bulan Maret nih, 36 kasus. 36 kasus ya. Saat ini yang masih dirawat? Untuk kasus yang sedang dirawat per hari ini itu 18 orang, di mana anak-anak 11 anak, kemudian dewasa 7 orang. 17 ya. Untuk mengantisipasi bertambahnya kasus demam berdarah, masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, serta aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras dan menutup bak penampungan air, mengubur barang bekas, dan abatesasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Meskipun Lebaran sudah sepekan berlalu, arus balik di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana hingga hari Minggu lalu masih padat dengan kendaraan, baik sepeda motor maupun kendaraan pribadi roda 4. Mereka adalah pemudik yang sengaja memilih hari Minggu untuk pulang ke Bali agar terhindar dari kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selama 2 pekan pemudik menikmati libur Lebaran di kampung halaman. Sekolah dia Pak, anak sekolah. Begitu ya. Apa memang nyari habis Lebaran ketupat? Iya, udah Lebaran ketupat ini. Langsung pulang dari kuliah. Berapa hari dah di kampung? Setengah bulan. Lebih mengurangi kemacetan lebih. Kemacetan ya? Ya. Oke. Sudah berapa hari di? Sudah 2 mingguan. Tiga hari untuk menghindari kemacetan gitu. Ya. Ketapang sekarang ya lumayan agak macet. Macet ya? Pada Lebaran tahun ini, jumlah pemudik yang menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk Jemberana dipadati 1,17 juta orang dan 314.000 kendaraan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Payung khas Bali atau tedung pada masa akan datang akan menjadi barang yang langka karena tidak ada perajin yang berminat membuat kerajinan ini lagi. Mengwi adalah salah satu daerah di Badung yang hingga saat ini masih memproduksi kerajinan tedung di Bali.
Semakin lama, minat perajin semakin berkurang, hanya tinggal orang tua yang masih membuatnya. Putu Suwardana adalah salah satu perajin tedung yang masih setia membuat kerajinan ini. Menurut Suwardana, generasi muda di Menghui tidak lagi tertarik membuat kerajinan ini. Mereka memilih bekerja di sektor pariwisata atau menjadi PNS dengan gaji yang besar dan tetap. Sedikit menurun, Pak, karena beralih ke sektor lain. Ingat perkembangan perekonomian di Bali, beralih ke pariwisata, luar negeri, dan industri lain. Ini mulai kapan Pak Bapak rasakan generasi ini sudah tidak tertarik Pak dengan usaha ini Pak? Ada sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau menurut Bapak apakah kerajinan ini sulit Pak? Menurut Bapak? Masih bisa diatasi. Masih bisa ya Pak? Tidak begitu sulit, Pak. Jadi bisa disebut ini generasi muda hampir tidak mau ya Pak ya belajar ini Pak. Krisis regenerasi ini sudah mulai terasa sejak 10 tahun terakhir. Para perajin tuang mulai khawatir karena anak-anak mereka tidak berminat membuat kerajinan ini, padahal membuatnya tidak sulit. Selain itu, usaha kerajinan ini cukup menjanjikan dan bisa menopang hidup mereka selama sektor pariwisata di Bali berkembang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali memiliki makanan tradisional yang disebut lawar. Sebagian besar lawar menggunakan daging sapi atau babi. Namun ada juga lawar yang menggunakan daging ayam sebagai bahan utama. Lawar daun belimbing adalah lawar yang menggunakan daging ayam. Lawar ini menggunakan banyak sayuran seperti daun belimbing, buah nangka, pepaya, kelapa muda, dan kacang panjang. Iputu Gede Warsana, pemilik usaha makanan di Desa Gulingan Menghui Badung, memiliki resep tersendiri. Menurutnya membuat lawar daun belimbing tidak sulit. Pertama, merebus daun belimbing. Setelah matang, lalu dicampur beberapa bumbu khas, bumbu Bali, salah satunya basa colok. Basa colok adalah campuran bawang putih, kemiri, kencur, cabai, kelapa yang dibakar, sejumlah rempah, dan daun salam. Bali itu ada lawar daun belimbing, ada lawar nangko, ada lawar buah kacang. Ini kan sudah termasuk menu tradisional. Kalau lawar daun belimbing ini beda, dia bumbunya ada lagi satu. Yang biasanya kalau lawar biasa itu kan ada bumbu baso colo, tabio, kusuno, bawang itu, begitu ada lagi hijau itu yang dikasih untuk lawar biasa. Kalau lawar daun belimbing itu ada kininya kalasnya itu. Nah, di kalasnya itu namanya kalas atau kimo yang diisi bawang direbus jadi satu. Makanya itu untuk pelembutnya itu. Menghilangkan rasa, ditambah kalau daun belimbing ditambah dia gula Bali itu. Biar rasanya ada tidak terasa pahit. Basa colok yang menjadi pembeda karena pada umumnya pembuatan lawar di Bali menggunakan basa genep. Lawar daun belimbing ini biasanya disajikan dengan nasi putih, gorengan kulit ayam, ayam betutu, sate ayam, serta semangkuk komoh atau kaldu daging ayam. Banyak rumah makan yang menjual lawar daun belimbing. Harganya juga tidak terlalu mahal, Rp25.000 semangkok dengan porsi lengkap. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.